Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini saya baca lebih cepat tentang hubungan orang tua dengan anak. Kemarin sudah banyak dijelaskan tentang keutamaan dan kelebihan orang tua dalam pandangan Islam ketika dihubungkan dengan anak. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah dijelaskan kemarin walaupun belum dibaca, itu ibaratnya biar nanti dilihat di kitab-kitab yang sudah ada referensinya, sudah ada marojiknya, ya semuanya bagaimana tentang anak. Kemarin sudah dijelasin tentang hubungannya dengan harta-harta anak. Mana hadisnya? Semuanya ada di bawah yang belum saya baca. Dan kitabnya sudah jelas sekali. Semuanya ada. Bagaimana tentang kisos dan semacamnya. Semuanya ada hadisnya. Ada banyak pendapat ulama yang saya tulis. Cuma tidak saya baca. Mempercepat. Yang kemarin saya baca itu tulisan yang saya rangkum dari berbagai ayat, hadis, dan pendapat para ulama. Sekarang bagaimana anak memang harus memuliakan orang tua, tidak boleh berani kepada orang tua. Qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 9 kalau yang saya. Salasun la yadkhulunal jannata wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia yang besok tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah melihat Allah. Siapa itu? Al-aqu walidayhi, orang yang berani kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, perempuan tetapi sikapnya seperti laki-laki, menyerupai laki-laki, ya. Wadduyus, dan orang-orang wadduyus, mucikari, ya, orang-orang yang hidupnya hidup dari esek-esek, ngumpulin orang dan semacamnya. Wadduyus, mucikari. Jadi yang berhubungan dengan bab ini ada al-aqu biwalidayhi, orang yang berani kepada orang tuanya. Terus dalam hadis yang lain disebutkan, misalnya banyak sekali itu hadis-hadis yang lain sama pada intinya, bahwasanya orang di surga tidak akan melihat Allah, dosa-dosanya tidak akan disuciin, dia tidak akan masuk surga ketika di dunia orang itu berani kepada orang tuanya. Apa yang disebut berani kemarin sudah dilakukan, kemarin sudah dijelasin tentang cara menghormati orang tua. Terus selanjutnya birrul walidaini ba'dal wafat. Ini saya ambil dari Ihya Ulumuddin. Walaupun di kitab-kitab lain itu banyak, hadis-hadis yang lain itu banyak. Birrul walidaini fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Jadi kita diwajibkan birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tuanya, baik itu waktu kita hidup atau setelah orang tua itu hidup. Ada orang laki-laki dalam hadisnya di bawah itu datang kepada Rasulullah, ya. Orang laki-laki itu rajulun min Bani Salamah, dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, hal baqi alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Apakah masih ada sisa bagi saya ketika saya harus berbuat baik kepada orang tua padahal orang tua sudah meninggal, sudah wafat? Apakah masih bisa saya berbuat baik kepada orang tua? Qala na'am.
Rasulullah bersabda, ya ada dan memang harus dilakukan. Apa itu? As-salatu alaihima, mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya, wal istighfaru lahuma, dan memohon istighfar, ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya, mendoakan, kita mendoakan juga orang tua agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa infadhu ahdihima, ketika orang tuanya punya janji, punya nazar, punya apa yang belum dilaksanakan, maka anak-anaknya yang melaksanakan, namanya wa infadhu ahdihima. Wa infadhu ahdihima, misalnya orang tuanya punya nazar tetapi belum dilaksanakan, ya orang anaknya yang harus melaksanakan nazarnya. Atau janji mau apa belum dilaksanakan, maka wa infadhu ahdihima, itu tanda anak yang berbuat baik kepada orang tuanya ketika anak itu melaksanakan janji orang tuanya. Sehingga kemarin misalnya ketika saya baca Fathul Mu'in di santri-santri sebelum Ramadan tentang bagaimana kalau anak orang tua itu punya puasa misalnya, belum dilaksanakan, belum diqadhain puasanya, maka ada ulama yang berpendapat silakan ahli warisnya, silakan anak-anaknya berpuasa atas nama orang tua, atau bayar mut, atau misalnya anak-anak itu berpuasa untuk orang tuanya sudah meninggal, yaitu bagian dari infadhu ahdihima. Ya, misalnya orang tuanya tidak ke haji, padahal dia wajib, ya, dari sisi hukum haji, sudah cukup hartanya dan semacamnya, tetapi tidak pergi ke haji, maka anak yang baik diantaranya dia menghajikan orang tuanya. Wa infadhu ahdihima. Bahkan ada juga ulama bukan hanya puasa, termasuk kalau punya hutang sholat dan semacamnya, atau punya hutang zakat. Ya, misalnya orang tuanya ketika masih hidup tidak melaksanakan zakat fitrah, atau orang tuanya tidak melaksanakan zakat mal, zakat hartanya, padahal dia sudah kaya sampai nisab dan semacamnya, dan cukup memang seharusnya dari sisi aturan dia melaksanakan zakat, tapi tidak melaksanakan zakat. Ini masuk di infadhu ahdihima, melaksanakan apa janji-janjinya orang tuanya, nazarnya, atau puasanya, atau hajinya yang belum dilaksanakan. Walaupun ini ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang haji badal itu dan yang lain-lain, cuma ini secara umum disebutkan wa infadhu ahdihima. Sehingga harta warisan itu, harta tirkah itu, yang disebut harta tirkah apa? Ketika yang pertama tajhizul mayyit sudah dilaksanakan. Apa tajhizul mayyit? Yaitu persiapan penguburan mayitnya, itu diambilkan dari hartanya yang meninggal. Katakan beli kafan, penguburan dan semacamnya, itu namanya tajhizul mayyit, dan itu harus dilaksanakan. Nah, itu bisa ngambil dari orang tuanya. Atau kalau itu sudah selesai, kalau orang tuanya masih belum berzakat, orang tuanya belum berhaji, padahal kaya raya, jangan dikatakan hartanya itu harta warisan, belum, kecuali dipotong dengan hutang-hutang kepada Allah seperti tadi haji, puasa dan semacamnya, namanya hutang kepada Allah, dan hutang-hutang kepada manusia. Kalau hutang-hutang kepada manusia pun Israel dilunasi, hutang kepada Allah dilunasi, masih ada sisa harta warisannya, itulah yang disebut harta warisan. Kalau belum dilunasi hutang-hutangnya, langsung bagi-bagi sapeleen seberhak, misalnya haram.
itu bukan harta waris, itu bukan harta tirkah. Saya sebut harta tirkah ketika semua kewajibannya meninggal itu lunas, sudah nyaur semua, itu baru disebut harta tirkah atau warisan. Maka ini yang harus hati-hati ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang banyak di samping kanan kiri kita ini kadang demaraja tahlilan ya, padahal otangnya tak eserai, otangnya tak eserai, padahal lebih wajib nyerai otang itempeng tahlil, karena tahlil ini sunnah, tapi menyerai otang itu hukumnya wajib. Maka yang wajib itu takut dekian tahlilan jemaraja ada sekali tunyana tak bisa nyerai otang lopot, salah, caranya yang salah, bukan tahlilannya, caranya yang salah. Kecuali tahlilannya biayanya tidak diambilin dari harta orang tua, mungkin anak-anaknya sombengan, itu persoalan lain. Tetapi mengalak nih harta tunyana orang tua pas tak esrai sampai tada umpama nasabana ya dosa nak watona. Karena itu seharusnya wa infadu ahdihima, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi kewajiban. Tidaklah cuni sanya menyamanna, cuni bagi-bagi ala kuasa sunnat, tetapi tidak melaksanakan yang wajib. Oleh tuaki orang tuana ya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Karena ayat ini, lihat saja misalnya ayat ini. Kemarin saya lihat ayatnya Rabbi filli wali walidayya walil mu'minina, di atas ni yauma yakumul hisab, pas di atas saya. Rabbi filli ta saboraki tan gole Allah, Rabbi filli wali walidayya, ben orang tua dua tan gole, pas walil mukminin saboraki boleh orang mukmin. Yauma yakumul hisab, ketika hisab nanti ditegakkan ya, berarti mendoakan orang tua ini ya, ayatnya. Mendoakan orang lain ini ayatnya. Abang kadang pada orang ngocak tak bisa jam anak na berak saya bisa tu kirim tu anak sayang kui hadis setong. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, beka putus amalnya orang kalau sudah meninggal. Iya, amalnya yang putus, bukan pahalanya. Amalnya yang putus. Masa orang mati ala gua haji. Iya. Tapi menanak nang ngaji kia dah tak putus pahalanya. Amal jariyah ya tak putus pahalanya. Tapi mun lalakon ya ala gua apa? Selamat teh. Saya baca ingkoto amaluhu bani ingkoto athawabuhu. Bukan putus pahalanya, enggak, pahalanya bisa terus ketika anak misalnya sholat apa berdoa kepada Allah, atau orang lain berdoa bukan anaknya, boleh, karena di sini disebutkan apa? Rabbi filli wali walidayya walil mukminin. Berarti saya mendoakan orang Islam sebatin di Afghanistan sekarang gak ada masalah, walaupun tidak kenal, karena memang ayatnya walil mukminin. Bukan hanya anak yang bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan orang lain itu ya tore. Karena kadang-kadang ada orang bilang tak oleh beranak nasi. Benar, ini ayatnya. Dalam ayat lain kan banyak walladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Coba. Sabaquna bil iman, siapa yang diakan? Kan yang didoakan berarti orang-orang muhajir ansor lamba alladzina sabaquna bil iman. Sabar akitu sana orang gadis saya Allah. Ya, oh, siapa muhajir dan ansor? Enggak kenal kita, cuma tahu sejarahnya. Tapi kita mendoakan, ternyata diajarin oleh Al-Quran untuk mendoakan muhajir, ansor, para solih, solihin,
tabiin semua kita nggak ada masalah mendoakan, dan itu sampai nyampe pasti doanya kita, karena yang putus itu amalnya bukan thawabu. Jadi ini wa infadhu ahdihima di sini. Mati yang menjak kerjaan tak ada pak, ya mentara tawa mati dulu. Jadi kerjaan je mati dulu. Dapat wanja mani kirim Fatihah. Ya mati dulu mentara saja. Tapi mun dari jurus ayat Al-Qur'an dan hadis, ya paren juga mendoakan orang lain. Bukan hanya mendoakan orang tua. Rabbi filli di atas, waliwa lidayya bas, walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya, orang mukmin boleh surat Al-Aki orang mukmin dalam Al-Quran. Siapa orang mukmin? Ya kakak bisa percaya kameran. Saya kemaan orangnya. Kita tahu orang mukmin jelang pote itu akikap. Wa ikramu sadiqihima, ya, wa ikramu sadiqihima, memuliakan kancana orang tua dua. Nah, tidak sampai peka nak foto, tidak apa, tidak boleh ketika orang tuanya meninggal. Silaturahim juga mati. Ketika orang tuanya mati, silaturahim juga selesai. Gak ada silaturahim yang dulu ketika kecil diajak orang tuanya hari raya, ayo ke sana, apa misalnya, ayo ke sana, itu teman baik saya. Itu bukan family tapi teman baik, selalu membantu kita dan semacamnya. Seharusnya anak yang baik silaturahim kepada orang-orang itu, teman-temannya orang tua. Wa ikramu shadiqihim wasilaturrahimil lati la tusallu illa bima wasilaturrahim. Jadi memang hadisnya begitu, silaturrahim, benar silaturrahmi. Ya, kalau ada acara silaturrahmi antara apa? Benar silaturrahmi, silaturrahim aslinya. Bukan silaturrahmi, silaturrahim. Ya, acaranya menulis apa-apa tulis silaturrahmi, tapi silaturrahim. Allati la tusalu illa bihima, yang tidak mungkin ada apa hubungan kecuali melalui kedua orang tuanya. Boleh rapat silaturahim. Terus ebuan aja ada hadisnya, waqala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada ay yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini. Ada hadis ya, baca bila cuni yana ya tak boleh tak asal repot untuk baca asal lain. Jadi kau lemon sedekah, sedekah keluar tuana kembang seperti itu. Ma ala ahadin tade eta sana setong orang idza arada bila sajing ki orang ayat tasaddaqa da kau tu sedekah ya orang bisodaqatin kalaban sadaqah ayyaj'alaha. Kau tu ada ki orang gila ada ka sedekah liwalidayhi kallu kareng tuan sedekah kareng tuan selamat. Idza kana muslimaini, kalau kedua orang tuanya Islam, ya, kalau kedua orang tuanya Islam. Nanti fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithla ujurihima min ghairi anqus ay yanqusa min ujurihima syai'. Jadi anaknya dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Dan tidak pernah apa orang la min ghairi ay yanqusa min ujurihima syai'un. Tak borang jadi bola naik kalarin tuana umpama anak tak oleh. Semuanya mendapatkan pahala sesuai dengan apa sedekahnya, baik itu yang bersedekah atau anaknya atau yang disodakain orang tuanya. Jelas ini hadisnya, dan tentu saja sebut lagi dia betapa sengkon berana tetap untuk melakukan yang terbaik bagi orang tua walaupun orang tua itu meninggal.
Bahkan secara umum jadi hadis seterusnya jadi birrul walidati 'alal waladi difani, dakwatul walidati asra'u ijabatan. Tua nambuk ya, walidatun mbok penepak Arya lebih gampang mustajab. Ya. Dakwatul walidati bermakna asra'u ijabatan. Tua nambuk ria lebih kencang diterima ben Allah. Edempeng epakna. Walaupun dua-duanya sama mustajab, tapi lebih mustajab perintua bini. Kan aja macam-macam garing tua bini korane mencacai pas joko-joko terus. Joko-joko orang saya joko-joko. Jadi tua bini nah lebih asro ijabatan. Sangkana atasan hadis saja rabbil walidati 'alal waladi dhifani. Dua kali lipatnya. Kotuna sengkok dia berbuat baik kepada abambu. Etempeng kepakna. Tijera yantarana banyak ayat-ayat dan hadis-hadis selakar sengkok harus birrul walidain ban sengkok dilarang kampi hukukul walidain, berani kepada orang tua, dan tentu saja dilarang berani dan dianjurkan birrul walidain. Bahkan dia sebut kikilah ya Rasulullah terusan hadis segala. Lima dzaka ya Rasulullah. Kenapa mak cara ke nikah? Mak tua nambuk nikah lebih cepat etarema ben Allah. Sahabat atanya, qala ya arhamu minal abi wa da'watur rahimi la tasbutu. Bana tahu mbok nang guna jariah lebih meser lebih sayang yang pengepak. Coba bila anak nangis tengah malam siapa saya jaga? Epakna ya. Paling epakna sawona kulit jaga bini na. Jaga. Sawona biar saya kutek. Bini na sore jaga anak nangis. Epakna tedung boleh biar jaga imbuk dah tedung boleh. Mas tedung boleh. Yang kena lebih hebat umi dibandingkan abi. Dari sisi sayangnya itu. Mbak jangan ngawas anaknya sakit, berwajib sakit, nyusuai terus. Dengan mancengkik nangis, tojuk nangis. Tepat nama dari mana? Itu. Ya, paling paling kepada kata menurut yang mancing dia. Tapi mereka dah tedung. Mbok na tedung tojuk benar na ketika anak sakit. Pak nak cai lu tuju, nyala. Pak nak cai, jadi akan lebih kuat sayangnya. Ben ada saya nggak ya benih jalan kau. Wadur rahimi rela taskutu. Tuan orang saya sayang luar biasa itu tidak akan pernah tertolak. Tak akan pernah tertolak. Tak kira keker anak kan beri aja latas kutu artinya tidak tertolak tu anak orang yang ketika berdoa itu berangkat dari rasa sayang. Apa? Latas kutu. Sehingga betapa dalam keseharian kita ya, terutama sekian di orang tua dua lebih ya harus lebih memuliakan orang tua, harus lebih sayang kepada orang tua. Insya Allah besok saya akan memulai penjelasan tentang hubungan dengan keluarga. Bainal aqarib. Besok bainal aqarib. Bagaimana hubungan kita berkerabat ya dalam Al-Quran dan Islam dan hadis, maksud saya bagaimana hubungan. Kalau 3 hari ini kita berbicara tentang hubungan anak dengan anak kepada orang tua dengan anak, ini belum disampaikan karena waktunya sulit. Acana bering oleh boleh tentang beremar agar anak seorang fokus apa kau jepun orang tua sajin abid rasana ya sajin abid mendeng tuana mendeng kan kembang ada juga kasih eding berinya masih fokus ya ayuh sinas mahu ya kan fokusnya mana
pasti ceri mengenal Allah berislam bila lah raja balake mabini itu kan kewajiban orang tua. Jadi walaupun anulah banyak orang saya pidatonya dan jadi yang punya kewajiban orang tua mau oleh tak nakal anak-anak ya belai bila lah pelik pun macam belai bertepak didik bertepak sahabat ni lembaga pendidikan setepak pun macam itu kewajiban orang tua mulai anak-anak fokus tak usah terang lagi boleh kalau mau baca yang ringan-ringan bisa baca tambihul wafilin babu hakil waladi alal walidi. Jadi bapa hak ke anak dekat orang tua apa tenaga kewajiban orang tua itu apa benar bisa baca ni kitab tambihul wafilin minimal tambihul wafilin atau benar kitab-kitab selain ini sagna ujian beri dia enggak pun maksudnya tolesa pun kemarin tapi nampaknya waktunya hajan banyak tak boleh dapat kasih lain-lainnya. InsyaAllah besok kita bicara tentang mukhalatah bainal aqarib. Bagaimana kita bergaul bersama pela-pela kerabat muka-muka bermanfaat. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa zawjatan jamilatan wa waladan salihan. اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة فأثبتنا وإن كنت كتبتنا في أهل الشقاوة فامه عنا إنك